Bab 51. Terlambat malam itu. Itu lebih seperti pagi hari. Yang Guangchul, Wusung, dan Hong Subum duduk bersama. Wusung pertama kali menjelaskan apa yang telah dia selesaikan sejauh ini. Dia menunjukkan prototipe MQTT. Dia bahkan sudah menyiapkan PPT untuk mereka. Dia juga memiliki presentasi yang sama rinci tentang sistem perdagangan algoritma. Yang Guangchul meyakinkan Wusung akan menyambut Hong Subum untuk belajar tentang sistem perdagangan, jadi dia menjelaskan segalanya kepada keduanya. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Wusung sekitar 50% selesai. Namun, Yang Guangchul tidak peduli tentang itu. Hong Subum mendengarkan dengan penuh minat. Setelah Wusung selesai, dia mengajukan pertanyaan. Masih banyak yang harus Anda lakukan. Anda perlu mencari cara bagaimana menangani kegagalan pengiriman pesan. Anda juga perlu menguji situasi yang berbeda. Iya, seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya sekitar 50% dari pekerjaan yang dilakukan sejauh ini. Tapi itu masih menarik. Setelah kamu selesai, aku bisa melihat Coconut akan sempurna. Bagian terbaiknya adalah tidak hanya untuk Coconut tetapi juga bisa digunakan untuk IoT Internet of Things. Potensi penggunaannya tidak akan ada habisnya. Itu benar, saya cemburu kamu mulai mengerjakan program yang serba bisa. Wusung, tersanjung oleh pujian Hong Subum, tersenyum seperti anak kecil. Haha, terima kasih. Tiba-tiba, Yang Guangchul menjadi tidak sabar. Sekarang kita sudah selesai berbicara tentang aplikasi, kita perlu mendiskusikan bisnis smartphone. Wusung mulai dengan membandingkan iPhone dan Android. Dia mendaftar pro dan kontra masing-masing. Dia memberikan informasi terperinci seolah-olah dia menciptakan ponsel ini sendiri. Hong Subum bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana Anda bisa tahu banyak tentang ponsel ini? Mereka bahkan belum dibebaskan. Mengapa ada yang perlu menggunakannya untuk mengetahui tentang produk? Internet diisi dengan jumlah informasi yang tak terbatas. Saya setuju Anda dapat mempelajari tentang iPhone karena telah dirilis di AS, tetapi Android masih hanya pada tahap pengembangan awal. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa tahu banyak tentang itu. Versi Appleby Android 1.0 akan dirilis pada September tahun 2008. Dalam kehidupan Wusung sebelumnya, GI ponsel Android pertama di dunia dirilis di Taiwan pada Oktober tahun 2008. Masalahnya adalah hal-hal ini belum terjadi dalam kehidupan ini. Tidak heran Hong Subum tidak bisa mempercayai Wusung. Ini dugaan terpelajar di pihak saya. Informasi di iPhone memberitahu saya seperti apa Android itu. Wusung menyesap air dan melanjutkan. Bagiku, tampaknya sangat jelas dan akal sehat. Yang Guangchul tidak bisa menerima semua pembicaraan teknis ini. Jadi, apakah kita akan melakukannya atau tidak? Dia bertanya dengan tidak sabar. Hong Subum tidak menjawab. Dia adalah seseorang yang dikagumi dan dihormati Wusung. Pendapatnya penting bagi Wusung dan Yang Guangchul. Ada banyak risiko. Android hanya pada tahap awal. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Jika kita menggunakannya, maka kita akan menjadi tergantung pada Google. Bagaimana dengan hal-hal seperti CPU dan memori? Mereka harus dari Dayang, tetapi apakah mereka akan memberikannya kepada kita? Hong Subum. Dia adalah pengembang yang berbakat dan pengusaha masa depan yang sukses. Dia adalah yang terbaik yang pernah bertemu Wusung. Jadi bagi Hong Subum untuk tidak setuju dengan ide bisnis ini adalah masalah. Katakanlah kita memang membuat produk. Lalu apa yang terjadi? Di Korea, telepon seluler hanya dijual melalui operator telepon seluler. Apakah mereka akan menerima produk kami? Yang Guangchul tampak kecewa. Tapi kamu bilang. Aku bilang aku akan memikirkannya. Wusung memandang Hong Subum dan mulai meragukan dirinya sendiri. Kalau begitu, apakah ini tidak mungkin? Wusung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia yakin dia bisa melakukan ini. Sama seperti perusahaan Cina Xiaomi atau perusahaan drone DJI, pemula terlambat masih bisa berhasil di pasar jenuh. Hong Subum menggelengkan kepalanya dan berkata pada Yang Guangchul, seperti yang kamu tahu, kamu seharusnya tidak melakukan bisnis dengan hatimu. Ketika Anda membeli atau menjual saham, Anda menggunakan insting Anda, bukan? Dia kemudian berbalik ke Wusung, yang menjawab perlahan. Biarkan saya menceritakan sebuah kisah. Ada pengembang rata-rata. Begitu dia memulai pekerjaannya, dia menyadari betapa tidak kompetennya dia. Dia ditegur sepanjang waktu di tempat kerja, jadi dia harus belajar sangat keras hanya untuk membuatnya. Belajar bukanlah urusannya. Dia nyaris tidak lulus. Dia benci belajar, tetapi dia harus melakukannya. Wusung melihat keluar jendela yang gelap. Dia harus melakukannya untuk bertahan hidup. Saat itu masih pagi, jadi di luar gelap. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai menjadi lebih baik di pekerjaannya. Dia sadar dia bisa melakukannya. Matahari mulai terbit. Wusung melanjutkan sambil menatap matahari terbit yang menyilaukan.
Keputusasaan adalah kuncinya. Jika dia bekerja seperti hidupnya tergantung pada itu, maka dia menyadari dia bisa melakukan apa saja. Mulai lebih ringan di luar. Wusung menoleh ke Hong Subum. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Saya setuju dengan Anda bahwa Anda tidak boleh berbisnis dengan hati Anda. Anda melakukannya dengan hidup Anda. Matahari bersinar di belakang Wusung. Bagi Hong Subum dan Yang Guangchul, itu tampak seperti lingkaran cahaya di sekitar Wusung. Kata Wusung pada mereka. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk proyek ini. Hong Subum dan Yang Guangchul menatap dengan kagum. Setelah beberapa menit, Hong Subum akhirnya menjawab. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu mengatakan padaku bagaimana aku akan menjadi sangat sukses? Wusung mengangguk. Hong Subum berkata kepadanya dengan percaya diri. Kembali padamu. Yang Guangchul tertawa senang. Yang Guangchul menjuluki kelompok ini 3 penembak. Dia memutuskan bahwa Wusung adalah pemimpin di antara mereka. Kami tidak dilahirkan pada hari yang sama, tetapi kami akan berhasil bersama pada hari yang sama. Wusung tersenyum malu pada deklarasi Grand Yang Guangchul. Hong Subum sepertinya merasakan hal yang sama tetapi Yang Guangchul tetap melanjutkan. Sekarang kita harus mengucapkan mantra bersama. 3 musketir. Wusung dan Hong Subum terlalu sadar diri, tetapi Yang Guangchul bersikeras. Dia ingin mereka bertiga mengaum panggilan akrab mereka. Wusung menyadari tidak ada jalan keluar. Yang Guangchul tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beberapa detik ragu, ketiganya mengangkat gelas mereka dan bersorak. 3 musketir. Setelah mengosongkan gelas mereka, Yang Guangchul tertawa lebar. Saya sangat bersemangat. Suatu kehormatan bekerja dengan pahlawan seperti itu. Jadi sekarang setelah kamu bebas dari pekerjaanmu, apa rencanamu? Hong Subum bertanya pada Wusung. Saya harus menyelesaikan dulu proyek yang sedang berjalan. Maka saya perlu pergi ke AS untuk sementara waktu. Amerika. Saya berencana untuk menghadiri KTT MVP Microsoft pada bulan Juni. Ini akan berlangsung di Seattle. Saya pikir saya bisa belajar lebih banyak tentang Google Android di sana. Ini adalah alasan yang diberikan Wusung, tetapi dia juga punya alasan lain. Salah satunya adalah krisis keuangan. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan Wusung untuk mempersiapkannya. Hong Subum memiringkan kepalanya dan menjawab. Yah, kurasa jika OS tidak dirilis, kita bahkan tidak akan bisa memulai. Tidak ada masa depan untuk sistem seluler Windows, dan Apple tidak akan mengungkapkan iOS-nya. Jadi 2 opsi kami sejauh ini adalah menunggu rilis OS Android atau membuat OS kami sendiri. Secara realistis, membuat OS sistem operasi tidak mungkin. Ini berarti bisnis mereka bergantung pada Google. Hong Subum tahu ini dengan sangat baik. Kurasa yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu pembebasannya. Yang Guangchul terus minum sambil menimpali. Wusung, periksa rekening bankmu. Saya baru saja mentransfer sisa uang untuk sistem perdagangan algoritma. Dia juga mengambil beberapa dokumen dan menyerahkannya ke Wusung. Dan ini adalah kontrak kelapa. Seperti yang kami sepakati, Anda akan mendapatkan 15% dari perusahaan aplikasi kelapa. Silahkan lihat. Tapi aku belum menyelesaikan pekerjaan. Aku tidak ragu kamu akan menyelesaikannya. Yang Guangchul melanjutkan. Dan saya pikir karena Anda tidak akan mendapatkan gaji reguler mulai sekarang, Anda mungkin perlu uang. Wusung merasa kewalahan. Dia membungkuk sebagai balasan. Terima kasih banyak. Hahaha, sekarang kamu benar-benar menyukaiku seperti kakak, kan? Wusung menjawab dengan jujur. Aku sudah tahu kamu pria yang murah hati, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga. Saya harap Anda tahu bahwa saya menghargai Anda. Yah, bagus kalau kamu berhati-hati. Anda akan menjadi mitra bisnis yang baik. Waktu berlalu begitu saja ketika mereka mengobrol. Segera, itu menjadi cerah di luar dan Hong Subum meletakkan gelasnya. Sudah saatnya aku pergi bekerja sekarang. Tidak, tetap di sini. Yang Guangchul mencoba menghentikan Hong Subum, tetapi sia-sia. Aku harus mulai bekerja. Yah, kurasa kau benar. Wusung juga berdiri. Aku juga harus pergi. Mengapa? Banyak yang harus saya lakukan. 2 proyek, penelitian di Android, dan sebagainya. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Yang Guangchul mengosongkan gelasnya. Yah, kurasa aku juga bisa mulai bekerja. Ketika Wusung meninggalkan rumah Yang Guangchul, jalanan sudah sibuk dengan orang-orang dalam perjalanan mereka ke tempat kerja. Wusung menguap saat dia naik taksi. Bab 52. Hari berikutnya. Setelah tidur nyenyak, Wusung bangun dan memeriksa saldo akunnya. Dari Yang Guangchul $600.000. Itu jumlah yang tepat. Tanpa menginvestasikan $50.000, total saldo Wusung sekarang sekitar $680.000. Itu adalah jumlah yang Wusung bahkan tidak pernah bisa impikan di kehidupan sebelumnya.
Jika dia memasukkan investasinya, itu lebih dari 700.000 dolar. Itu banyak uang, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan Wusung setelah krisis keuangan. Juni. Wusung tiba di Bandara Internasional Incheon. Satu hal hebat tentang pemrograman adalah dia bisa melakukannya di mana saja. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah laptop. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian ke AS. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba menenangkan saat dia menunggu. Pada saat aku kembali, segalanya akan berbeda. Wusung mengambil kelas ekonomi. Dia mampu berada di kelas bisnis, tetapi dia harus menyimpan uang sebanyak mungkin untuk berinvestasi untuk saat ini. 10 dolar hari ini bisa berubah menjadi 1.000 atau bahkan 5.000 dolar. Akhirnya, sebuah pengumuman dibuat. Mereka yang akan membawa Asiana 8121 ke Seattle, silakan pindah ke gerbang 42. Sekali lagi, penumpang penerbangan Asiana 8121 ke Seattle, silakan pindah ke gerbang 42. Wusung mengikuti instruksi, segera, dia berada di pesawat. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di Seattle dan langsung pergi ke hotel yang disiapkan untuknya. Hari berikutnya, dia pergi ke gedung konferensi untuk KTT Global MVP. Setelah mendaftar, ia mulai menghadiri berbagai seminar. Dia telah belajar bahasa Inggris untuk sementara waktu, jadi Wusung tidak memiliki banyak kesulitan untuk mengerti. Tetapi salah satu alasan utama dia datang ke sini bukan untuk mendengarkan, tetapi untuk menemukan pengembang yang berbakat sebagai mitra. Wusung mulai mengamati peserta lainnya. Salah satu seminar yang ingin dihadiri Wusung adalah pada Windows Mobile. Dia ingin bertemu orang-orang yang ahli di bidang ini. Masih ada waktu tersisa hingga sesi ini, jadi Wusung duduk di area longe. Ada orang lain di dekatnya dan Wusung hanya bisa mendengar percakapan mereka. Apa yang akan kamu dengar? Menyelam dalam ASP.NET. ASP.NET. Itu adalah kerangka kerja aplikasi web Microsoft yang akan dirilis di masa depan. Segera, Java menjadi bahasa utama untuk web. Wusung ingin memberitahu mereka apa yang ada di masa depan, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Apakah kamu mendengar, Microsoft sedang mempersiapkan layanan cloud? Benarkah? Apakah rumor itu benar? Ini disebut Azure. Wusung tahu layanan ini tidak akan berhasil melawan Amazon. Sekali lagi, dia ingin memberitahu mereka apa yang dia ketahui, tetapi jelas, itu tidak mungkin. Sebaliknya, dia bergumam. Aku berharap bisa memberitahu mereka. Tiba-tiba, seorang pria Asia mendekati Wusung. Aku tidak yakin apakah kamu orang Korea, tetapi kamu benar. Pria itu tampak senang melihat orang Korea lainnya. Wusung dengan cepat melirik kartu namanya. Pergi Sangjun. Wusung mencoba mengingat jika dia mendengar nama ini di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa. Dia jelas bukan pengembang terkenal seperti Hong Subum. Halo, nama saya Kang Wusung. Haha, senang melihat orang Korea lain di sini. Go Sangjun melirik kartu nama Wusung juga. Haha, senang bertemu denganmu juga. Saya melihat bahwa keahlian Anda dalam Visual Studio. Itu adalah bidang yang tidak biasa di Korea. Papan nama mencakup bidang yang masing-masing khusus dimiliki MVP. Papan nama Go Sangjun menyatakan jendela seluler. Haha, kupikir bidangmu bahkan lebih jarang. Jendela seluler MVP. Wow, bisakah saya mendapatkan kartu bisnis Anda? Tentu saja. Go Sangjun dengan cepat menyerahkan kartu pada Wusung. Sistem Daeyang. Manajer Lab Pusat Bisnis IM. Pergi Sangjun. Dugaan Wusung benar. Jika dia adalah mobile window MVP, sangat mungkin bahwa orang ini adalah bagian dari tim pengembangan armor ponsel baru Daeyang yang akan datang. Wusung menjadi bersemangat. Ini bisa jadi orang yang dia cari. Ini bisa menjadi kesempatannya. Bisakah saya juga mendapatkan kartu bisnis Anda? Wusung menyerahkan kartu namanya. Itu yang dibuat Yang Guangchul untuknya sebagai hadiah. Freelancer. Wusung Kang. Itu juga termasuk nomor telepon dan alamat emailnya tetapi tidak ada yang lain. Go Sangjun menatap kartu itu. Wow, ini keren. Saya suka bagaimana nama Anda dalam warna emas. Itu gaya yang sama dengan kartu Yang Guangchul. Nama itu ditulis dengan emas asli, dan Wusung memiliki 200 di antaranya. Yah, kuharap begitu. Itu ditulis dalam 24K emas. Go Sangjun terkejut. Apa? Haha, seorang teman membuatnya untukku sebagai hadiah. Wow, 24K, pasti sangat mahal. Apakah Anda yakin tidak apa-apa bagi saya untuk mengambil satu? Tentu saja, saya sangat senang bertemu dengan orang Korea lainnya di sini. Go Sangjun menjadi ingin tahu tentang Wusung, tetapi tidak ada lagi waktu untuk bertanya. Seminar akan segera dimulai. Wusung menduga Sangjun mungkin berencana menghadiri yang ada di Windows Mobile. Wusung berdiri dan bertanya. Aku akan mendengarkan sesi di Windows Mobile, bagaimana denganmu?
Bagus, saya juga. Mereka mulai berjalan bersama. Wusung tersenyum puas. Windows Mobile. Pada 2018, itu adalah OS yang tidak populer dibandingkan dengan iOS dan Android. Seminar itu tidak menarik bagi Wusung. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk mengamati orang lain. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan orang terkenal. Go Sangjun memperhatikan ini dan bertanya pada Wusung. Apakah kamu melihat seseorang yang kamu kenal? Aku tidak tahu. Apa? Wusung terus melihat-lihat tetapi tidak menemukan siapapun. Aku berharap, tapi kurasa tidak. Apakah kamu melihat seseorang yang kamu kenal, Sangjun? Haha, ini pertama kalinya aku ke sini jadi tidak. Saya mendengar akan ada pesta makan malam pada malam ketiga, jadi saya berencana untuk berteman dulu. Wusung memikirkannya dengan serius. Dia tidak kenal siapapun di sini dan seminar tidak berguna baginya. Dia harus mencari cara lain. Alih-alih mencari seseorang itu, dia harus membuat orang datang kepadanya. Akhirnya tiba waktunya untuk tanya jawab. Wusung mengangkat tangannya dan bertanya. Saya menemukan fungsi-fungsi baru pada versi upgrade WM6.1 sangat menarik, tetapi bagaimana dengan fungsi multitouch? Juga, apakah ada rencana untuk membuka toko aplikasi seperti iPhone? Pembicara menjawab menggunakan mikrofon. Oh, kami masih mengerjakannya. WM6.1 yang baru lebih fokus pada peningkatan konektivitas antara Windows Mobile dan PC. Misalnya, sekarang lebih mudah menggunakan Office. Segera setelah pembicara selesai menjawab, Wusung mengeluarkan WM6.1 PDA. Lebih mudah menggunakan kantor. Itu tidak benar. Mencoba bekerja di Excel, PPT, atau Word pada layar sekecil itu tidak mungkin. Wusung melanjutkan dengan cepat. Juga, versi baru tidak meningkatkan kinerja. Fungsi sentuh juga menjadi lebih lambat. Wusung kemudian mengeluarkan iPhone. Dia memegangnya di tangan kanannya, dan PDA di tangan kirinya. Di sisi lain, saya menemukan iPhone sangat seksi. Wusung membawa kompetisi MS ke seminar sendiri dan memujinya. Semua orang yang hadir menatap Wusung dengan takjub. Bab 53. Wusung melihat sekeliling untuk mengamati para penonton. Dia memeriksa tidak hanya nama dan keahlian mereka tetapi juga ponsel mereka. Bisakah semua orang mengangkat telepon mereka? Satu demi satu, mereka melakukannya. Mereka adalah pengembang. Sebagai pengembang, mereka menggunakan teknologi dengan sangat serius. Seperti yang diharapkan, banyak yang mengadopsi awal. Lebih dari setengahnya menggunakan iPhone dengan iOS. Kurang dari 10% menggunakan PDA dengan Windows Mobile. Itulah yang saya pikir. Sekarang, Anda dapat meletakkan ponsel Anda. Seperti yang Anda semua lihat, iPhone mengambil alih dunia. Saya percaya bahwa Windows Mobile perlu mengikuti cara pandang yang sama. Wusung melanjutkan dengan cepat. Di pasar PC, Apple tidak bisa menang melawan Microsoft. Tetapi di industri seluler, ini adalah cerita yang berbeda. Wusung bukan lagi salah satu penonton. Orang-orang memperhatikannya seolah-olah dia adalah pembicara ahli. Sejauh ini, Windows telah menyediakan layanan desktop dan produk yang bagus untuk banyak pengguna, termasuk saya. Namun, dunia ponsel berbeda, sayangnya. Jadi bagaimana ini bisa diperbaiki? Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Wusung kemudian memilih untuk menjadi dramatis. Hanya ada satu jawaban untuk masalah ini. Dia kemudian menjatuhkan PDA. Setelah menyentuh lantai dengan bunyi gedebuk, Wusung melanjutkan. Tidak ada jalan. Kemudian dia mengutip Satya Nadella, CEO Microsoft. Hit refresh. Banyak yang bergumam di antara mereka sendiri. Beberapa mengernyit di Wusung. Dia sekarang mendapat perhatian semua orang. Sekarang tiba saatnya untuk membuatnya terlihat menyenangkan. Banyak yang mengangkat tangan. Pembicara seminar yang sebenarnya tampak bingung karena kehilangan kendali atas hadirin. Wusung dengan tenang menunjuk ke salah satu orang. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Nama saya Brian dari Kanada. Saya tidak percaya jumlah pengguna sebanding dengan kualitas produk. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu ekstrim ketika Anda mengatakan mulai dari awal? Kalau begitu aku akan memberimu alasan bagus lagi. Windows terlalu sombong. Apa? Saat ini, Windows memiliki industri komputer pribadi. Itu tidak terkalahkan. Banyak yang mengangguk. Wusung melanjutkan dengan tenang. Tapi itu melupakan satu hal penting. MS berpikir model yang sama yang berhasil dalam bisnis komputer akan efektif di dunia ponsel juga. Sebagai contoh, ini berfokus pada bagaimana memudahkan layanan desktop Microsoft untuk digunakan pada ponsel. Ini benar. MS berkonsentrasi pada membuat layanan desktop dapat digunakan pada ponsel daripada membuat ponsel itu sendiri hebat. Wusung melambaikan iPhone-nya untuk memastikan orang-orang memperhatikan. iPhone berbeda. Itu menciptakan sesuatu yang baru. Sama seperti ini, MS juga perlu mengenali bahwa desktop berbeda dari ponsel.
Wusung tidak lupa bahwa ini adalah konvensi Microsoft. Dia tahu dia harus memuji MS setidaknya sedikit. Sama seperti MS adalah yang pertama untuk menciptakan Windows yang sempurna untuk penggunaan pribadi. Banyak yang mengangguk. Wusung melanjutkan dengan hati-hati. MS perlu berpikir berbeda. Jangan mencoba memasukkan desktop ke telepon. Jadikan ponsel menjadi sesuatu yang dapat menggantikan desktop. Inilah masa depan. Wusung melihat sekeliling. Sekarang, aku bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Banyak lagi yang mengangkat tangan. Wusung menunjuk satu orang. Apa pendapat Anda tentang proyek Android Google? Luar biasa. Ketika Google mengumumkan rencananya untuk platform Android, ia memilih Java. Kenapa menurutmu begitu? Wusung menjawab dengan cepat. Seseorang dari kerumunan menjawab. Mungkin ada banyak alasan, tapi saya pikir alasan terbesar mungkin karena itu adalah bahasa yang paling umum digunakan oleh para pengembang. Wusung mengajukan pertanyaan berikutnya. Dan mengapa itu menjadi alasan penting? Mengapa sangat penting untuk menggunakan bahasa yang digunakan oleh banyak pengembang? Aplikasi. Persis. Bulan depan, Apple akan membuka App Store-nya. Sejumlah pengembang akan mulai membuat aplikasi untuk diunggah. Mengapa? Karena itu akan menguntungkan. Menurutmu apa yang akan terjadi nanti? Jumlah konten akan meningkat. Toko aplikasi Apple akan dibuka pada tanggal 11 Juli tahun 2008. Jumlah aplikasi yang tersedia diperkirakan akan meningkat dengan cepat. Ini akan membuat iPhone lebih populer. Inilah yang membuat iPhone sukses. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perangkat kecil ini akan menggantikan desktop di masa depan, tambah Wusung. Ruangan menjadi sunyi. Banyak yang terpesona oleh Wusung. Go Sangjun memandangnya dengan takjub. Siapa pria ini? Bahasa Inggris Wusung sempurna. Pengetahuannya bahkan lebih mengesankan. Wusung melihat sekeliling. Kurasa aku yang melakukannya. Sebagian besar menatapnya dengan rasa ingin tahu. Banyak yang terus mengangkat tangan. Wusung duduk perlahan dan berkata. Saya pikir saya terlalu banyak menggunakan waktu pembicara. Jika ada yang punya pertanyaan untuk saya, tolong temukan saya setelah seminar. Akhirnya, pembicara mengambil mikrofon. Ngomong-ngomong, siapa namamu Pak? Namaku Aaron Kang. Terima kasih. Yah, saya kira itulah akhir dari seminar ini. Banyak yang mendekati Wusung segera. Itu beberapa saat sebelum Wusung bisa meninggalkan ruang konferensi. Saat makan malam, Wusung memiliki beberapa kartu nama. Apple, Google, Peramal, Microsoft, Sun Microsystems, yang mengembangkan Java. Wusung memiliki begitu banyak nama berbakat untuk dipilih. Sekarang saya perlu mencari yang terbaik dari yang terbaik. Untung saya bertemu seseorang dari Google juga. Saya akan dapat mengajukan pertanyaan tentang Android. Wusung dan Go Sangjun berjalan ke restoran. Sangjun jelas terpesona oleh Wusung, yang bekerja pada keuntungan Wusung. Hanya ada sekitar 100 Microsoft MVP di Korea. Ini berarti Go Sangjun adalah pengembang yang berbakat. Dia kemungkinan besar adalah pengembang kunci dalam sistem Daeyang. Go Sangjun bertanya begitu dia punya kesempatan. Apakah Anda yakin spesialisasi Anda adalah Visual Studio? Sepertinya Anda tahu ponsel lebih baik daripada saya. Itu adalah pujian yang bagus. Wusung menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak mungkin. Saya tertarik jadi saya sedikit mempelajarinya. Kamu pasti tahu banyak tentang itu. Apakah Anda kebetulan mengerjakan sesuatu yang menggunakan Android Beta SDK? Saya sudah melihat sekilas kode-kode itu, tetapi tidak lebih. Anda adalah orang yang ada di bidang pengembangan, jadi Anda harus tahu lebih banyak tentang hal itu. Yah, itu tidak berarti apa-apa. Saya pada dasarnya melakukan apa yang diperintahkan perusahaan kepada saya untuk dilakukan. Aku dengar Amor akan segera dibebaskan. Ini menggunakan Windows Mobile, kan? Daeyang harus lebih percaya diri pada Windows daripada Android. Yah, Windows adalah OS yang terbukti. Ini akan dirilis di Singapura pada akhir Juni. Wusung sudah tahu segalanya tentang itu, tapi dia masih berpura-pura tidak tahu. Saya senang tentang hal itu. Jangan menjadi, saya tahu sebaik yang Anda lakukan bahwa Windows Mobile tidak akan berfungsi. Oh, astaga, saya mengatakan kepada mereka bahwa kita perlu membuat ponsel Android, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Aku mengerti. Apa yang kamu katakan hari ini adalah pikiranku yang tepat. Sementara mereka mengobrol, orang Korea lainnya muncul. Sangjun, kamu seharusnya memberitahuku kamu akan datang. Mereka sepertinya saling kenal. Go Sangjun memperkenalkan orang asing itu ke Wusung. Ini adalah Lee Yonghan. Kami bertemu di pertemuan MVP Korea sebelumnya. Oh, Anda orang Korea juga. Senang bertemu denganmu. Nama saya Lee Yonghan. Senang bertemu denganmu juga. Namaku Wusung. Lee Yonghan bertanya dengan cepat. Apakah kamu mendengar, Sangjun?
Seseorang menjelek-jelekan MS di seminar Windows Mobile hari ini. Go Sangjun tertawa canggung. Oh, saya mendengar bahwa pengembang yang sama mengatakan MS akan gagal. Wusung menjawab dengan diam-diam. Itu semua benar. Apa? MS akan benar-benar gagal. Oh, haha, aku mengerti. Yun Gihwan, Yang Guangchul, Sin Semi, Hong Subum. Sama seperti cara mereka memandangnya, Go Sangjun memiliki ekspresi kagum yang sama. Wusung tahu dia memilikinya sekarang. Dia berdiri. Yah, aku lelah. Saya harus pergi. Li Yonghan berbisik pada Go Sangjun. Siapa dia? Itu pria itu. Ah, apa? Aku lelah juga. Saya harus segera pergi. Go Sangjun menyelesaikan gigitan terakhir dari makan malamnya dan mengikuti Wusung dengan cepat. Bab 54. Ketika Wusung keluar, dia duduk di bangku dan mengamati orang-orang di sekitar saat mereka berjalan melalui tujuan mereka. Blondes, brunet, rambut lurus, rambut keriting. Orang-orang dari seluruh dunia lewat. Wusung berpikir sendiri dengan sombong. Lihat di mana aku sekarang. Dia telah bekerja tanpa henti selama beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, dia telah mencapai banyak hal, tetapi dia tahu dia akan lebih sukses lagi di masa depan. Wusung mencoba melupakan pekerjaannya sebentar dan menikmati pemandangan. Malam hari di Seattle itu indah. Atraksi paling terkenal di Seattle adalah Space Needle. Pemandangan dari sana luar biasa. Wusung berbalik untuk menemukan Go Sangjun. Saya melihat. Kamu bilang kamu pekerja lepas. Iya. Apakah kamu tertarik untuk bekerja di Daeyang? Daeyang, hahaha. Wusung tertawa. Go Sangjun menerima ini sebagai penerimaan dan melanjutkan dengan antusias. Seperti yang Anda tahu, ini adalah salah satu perusahaan terbaik di negara kami. Anda akan senang bekerja di sana. Berapa gaji tahunanmu termasuk bonus? Tanya Wusung tanpa berpikir dua kali. Go Sangjun tampak terkejut. Ketika dia ragu-ragu untuk menjawab, Wusung melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas. Jika saya menawarkan 2 kali lipat dari gaji Anda saat ini, apakah Anda tertarik meninggalkan Daeyang dan bergabung dengan saya? Apa? Aku benar-benar dapat menggunakan seseorang seperti kamu yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan ponsel. Kupikir kau bilang kau pekerja lepas. Tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin mempekerjakan saya. Saya tidak mengerti. Kurasa aku tidak menjelaskan situasiku dengan baik. Saya memang freelancer, tetapi saya freelancer yang mencoba-coba berbagai bisnis. Go Sangjun tampak bingung. Saya tidak terlibat hanya dalam satu bisnis, jadi saya menyebut diri saya sebagai freelancer. Sementara Go Sangjun berusaha memahami, Wusung melanjutkan. Aku minta maaf, tapi aku harus memberitahumu bahwa Amor memang akan gagal. Saya menyadari Daeyang adalah perusahaan besar, sehingga akan pulih dan membuat produk lain. Wusung menekankan kalimat berikutnya. Tetapi siapa yang akan disalahkan atas kegagalannya? Siapa yang harus bekerja sebagai budak untuk proyek mereka berikutnya? Daeyang terkenal dengan gajinya yang tinggi, tetapi itu tidak gratis. Jumlah rata-rata jam kerja di Daeyang lebih tinggi daripada perusahaan lain. Apakah aku harus menjelaskan? Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya. Go Sangjun bergumam. Tapi membuat ponsel lebih sulit dari yang kau bayangkan. Apakah ada yang mudah? Ingat, Andy Rubin mengembangkan Android dengan hanya 8 orang. Orang-orang saya dan saya berencana untuk mengikuti model perusahaan teknologi kecil seperti ARM dan Qualcomm. Kami akan membuat teknologi baru dan mendapatkan paten. Pabrik massal yang sebenarnya akan di-outsourcingkan ke perusahaan lain seperti Foxconn. Wusung tahu ada kemungkinan berbeda bahwa Blue S bisa gagal. Jadi dia datang dengan kemungkinan rencana B untuk berjaga-jaga. Dia tahu teknologi masa depan. Dia berencana untuk mendapatkan paten untuk mereka semua. Sekalipun telepon seluler gagal, paten itu sendiri akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Go Sangjun mendengarkan Wusung dan menjawab. Semua orang ingin menjadi ARM berikutnya, tetapi Anda tahu itu pada dasarnya tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar berpikir keterampilan Anda lebih baik daripada mereka? Go Sangjun masih ragu. Wusung menjawab dengan cepat. Saya memiliki dana dan mata untuk teknologi baru yang sukses. Tahukah Anda bahwa Android Andy Rubin ditolak oleh perusahaan besar lain sebelum ia menghubungi Google? Dan Android hanya membutuhkan 8 pengembang untuk membuatnya. Perusahaan besar memiliki kelebihan, tetapi itu tidak berarti mereka satu-satunya yang dapat menghasilkan ide-ide sukses. Bahkan, beberapa perusahaan, seperti Daeyang, memiliki eksekutif bodoh yang sering membuat keputusan bodoh. Go Sangjun menatap Wusung. Dia setuju dengan Wusung. Ide bagus dari pengembang di perusahaannya sering diabaikan oleh manajemen tingkat atas yang tidak tahu apa-apa tentang pemrograman. Bergabunglah dengan tim saya. Dengan pengalaman seperti milik Anda, kami dapat menawarkan Anda 2 kali gaji Anda saat ini.
Kami akan, tentu saja, harus membahas kontrak secara rinci nanti. Bagaimana kamu tahu apa yang bisa kulakukan? Kamu adalah manajer Departemen IM Sistem Daeyang. Anda telah dipilih sebagai MSMVP. Jelas Anda adalah pengembang yang berbakat. Go Sangjun menghela nafas. Wusung benar. Dia adalah pengembang utama untuk OS Windows Mobile. Wusung melanjutkan dengan cepat. Apakah Anda akan menghilang ke dunia korporat sebagai pengembang tanpa nama? Atau Anda ingin dikenal? Anda memiliki kartu saya. Hubungi saya jika Anda tertarik. Wusung berdiri dan pergi. Hari kedua di KTT. Go Sangjun mengamati Wusung. Dia jelas sesuatu yang berbeda. Dia menghadiri banyak seminar dan berbicara dengan lancar dengan pengembang lain. Yang paling mengesankan bagi Go Sangjun adalah bahwa Wusung juga berpartisipasi dalam salah satu sesi. Itu berjudul, Masa Depan IoT. Wusung memperkenalkan dirinya di atas panggung. Halo semuanya, nama saya Aaron Kang. Saya dari Korea. Sesi ini sedikit mengejutkan. Saya menyarankan seminar ini ke Microsoft setelah saya tiba di sini, jadi Anda tidak akan menemukan informasi tentang itu dalam paket Anda. Wusung melihat sekeliling dan melanjutkan. Aku minta maaf karena kurangnya pemberitahuan, tapi aku jamin itu sesi yang bermanfaat. Sekarang mari kita mulai. Wusung mengeluarkan 4 papan PCB dari tasnya. Aku tidak tahu apakah ada yang tahu apa ini. Ini adalah perangkat keras sumber terbuka yang disebut Arduino. Ini sangat mirip dengan Android. Arduino itu adalah platform prototipe elektronik open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat objek elektronik interaktif. Wusung meletakkan papan di atas meja dan menjelaskan bagian-bagian yang berbeda. Sensor suhu terhubung ke LCD. Pertama, saya akan mendapatkan suhu Arduino ke laptop pertama. Kemudian suhu akan dikonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Suhu ini kemudian akan diulang di depan LCD Arduino. Suhu dengan cepat muncul di layar LCD. Kamera sekarang fokus pada LCD dan menunjukkan angka-angka di layar raksasa. A. Arduino, 25 derajat Celcius 77 derajat Fahrenheit. B. Arduino, 24 derajat Celcius 75,2 derajat Fahrenheit. Itu adalah angka-angka pada LCD 2 Arduino yang diletakkan berdampingan. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Wusung melakukan demo ini. Beberapa bahkan menguap seolah-olah mereka bosan. Sekarang, saya akan mencoba hal yang sama pada laptop kedua menggunakan protokol MQTT, yang saya kembangkan sendiri. C. Arduino, 24 derajat Celcius 75,2 derajat Fahrenheit. D. Arduino, 25 derajat Celcius 77 derajat Fahrenheit. Mereka adalah hasil yang serupa. Kamu mungkin semua bertanya-tanya sekarang mengapa aku melakukan ini. Apa yang dia lakukan? Beberapa tertawa. Wusung melanjutkan dengan senyum. Haha, saya akan tunjukkan mengapa sekarang. Mohon perhatian. Wusung mengklik untuk membuka Windows Task Manager. Seperti yang Anda tahu, jika Anda mengklik di sini, Anda dapat melihat CPU dan penggunaan memori PC. Sekarang, saya akan membuatnya berpikir bahwa 200 mesin terhubung. Ini adalah PC nomor 1. Tiba-tiba di layar, bilah hijau melonjak untuk menunjukkan penggunaan memori 80%. Penonton mulai menjadi penasaran. Wow, penggunaan tinggi. Sekarang, saya akan melakukan hal yang sama menggunakan protokol MQTT pada PC kedua. Kali ini, bilah hijau hanya naik menjadi 10%. Kemudian perlahan-lahan turun. Pesannya jelas. Wusung melanjutkan. Masa depan IoT cerah. Masalahnya akan mengendalikan ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu mesin. Apakah sistem saat ini sudah cukup? Tidak ada yang menjawab. Setelah jeda singkat, Wusung menyatakan dengan sangat hati-hati. Saya kira tidak, yang berarti protokol baru ini akan menjadi solusinya. Sekarang, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Banyak yang mengangkat tangan. Bab 55. Setelah 20 menit tanya jawab, sesi akhirnya berakhir. Wusung dikelilingi oleh kerumunan orang. Go Sangjun berusaha mendekatinya. Ini teknologi yang luar biasa. Bagaimana kamu membuatnya? Aku menyukainya. Luar biasa. Wusung dihujani pujian. Sebagai sesama orang Korea, Go Sangjun merasa bangga. Terima kasih. Aku belum bisa mengungkapkannya karena belum selesai. Kamu benar, ini memiliki substruktur. Wusung menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu-ragu. Bahkan lama setelah sesi berakhir, orang-orang mendekatinya dengan lebih banyak pertanyaan, pujian, dan kartu nama. Salah satunya Wusung yang tertarik. Itu, plus tertanam di dalamnya. Pria yang menyerahkan kartu itu memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Jonathan Logan. Saya adalah pengendara proyek Arduino. Peninjau adalah seseorang yang dapat menyarankan pendapat tentang proyek sumber terbuka. Kontributor adalah seseorang yang dapat menyarankan kode.
Dan akhirnya, seorang committer adalah seorang individu yang dapat memodifikasi kode sumber perangkat lunak open source tertentu. Committer dianggap sebagai anggota kunci dari suatu proyek. Satu lagi tangkapan hebat. Ini bisa menjadi orang yang berguna bagi Wusung. Jika Anda punya waktu, saya ingin berbicara dengan Anda tentang seminar Anda hari ini. Wusung memiliki pengalaman pribadi dengan Arduino. Di masa lalu, ia menggunakannya untuk memasang kamera di luar rumahnya sebagai langkah pengamanan. Dia menghubungkannya ke ponsel cerdasnya, sehingga dia bisa memonitornya. Dia memberitahu Logan tentang pengalamannya. Wow, itu mengesankan. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki pengetahuan yang besar tentang itu. Aku merasa itu menarik. Dan itu sebabnya kamu mengembangkan MQTT. Itu sebenarnya untuk hal lain yang sedang aku kerjakan. Dan apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan layanan IoT? Mungkin di masa depan, tapi tidak sekarang. Pertanyaan Logan tidak ada habisnya. Wusung punya pertanyaan sendiri untuk ditanyakan, jadi ketika dia punya kesempatan, dia berkata dengan cepat. Jika Anda seorang pengalih proyek Arduino, apakah Anda juga terlibat dalam desain tata letak PCB? Tidak sendiri, saya salah satu dari banyak. Wusung menurunkan suaranya dan berbisik. Lalu apakah mungkin untuk menggunakan chip Qualcomm bukan Atmega? Atmega adalah chip microcontroller yang digunakan oleh Arduino. Ketika Wusung bertanya tentang chip Qualcomm, dia menyiratkan bahwa dia bermaksud membuat telepon. Mata Logan melebar. Apa? Wusung tahu Logan mengerti apa yang ia sarankan. Dia menyerahkan Logan kartu namanya. Arduino juga bisa menjadi ponsel. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu, silakan hubungi saya. Ketika Wusung berdiri, Logan menghentikannya. Tunggu. Wusung duduk dan melanjutkan. Google sedang mengerjakan Android. Itu akan dirilis sebagai sumber terbuka. Logan mendengarkan dengan tenang. Dan Arduino sudah menuju platform perangkat keras open source. Logan menelan ludah. Saya sadar Arduino berbeda dari ponsel. Saya tidak berencana menggabungkan keduanya. Go Sang-jun, yang juga duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi mereka menuju ke arah yang sama. Jalur premium akan diproduksi langsung. Produksi massal tata letak ponsel akan diproduksi oleh OEM. Foxconn akan menjadi contoh yang baik. Foxconn. Itu adalah perusahaan industri elektronik terkenal di Taiwan yang bertanggung jawab untuk memproduksi iPhone. Saya membutuhkan orang-orang dengan pikiran terbuka dan yang tidak takut untuk berbagi keterampilan mereka. Seseorang sepertimu, Jonathan Logan. Logan menarik napas dalam-dalam. Jelas dia ketagihan. Jika Anda tertarik untuk membuat ponsel ini dengan saya, silakan hubungi saya. Wusung berdiri lagi dan pergi. Dalam perjalanan ke hotel, Go Sang-jun mengeluh. Ketika kamu manis berbicara padaku, kamu tidak menggambar-gambar sebesar itu untukku. Haha, setiap orang memiliki minatnya sendiri, dan saya mencoba menjadikan pidato saya pribadi. Untukmu, aku berbicara tentang kontra dari perusahaan besar karena aku tahu kau muak bekerja untuk pria itu. Go Sang-jun terus cemberut meskipun Wusung menjelaskan. Aku lupa bertanya berapa umurmu. Umurku 26. Wusung berusaha menyembunyikan senyumnya saat dia mengganti topik pembicaraan. Apa? Aku masih bayi. Go Sang-jun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 26, bukan 36. Ya, tidak mungkin. Dan Anda? 33. Jadi kamu lebih tua dariku. Haruskah aku memanggilmu kakak? Go Sang-jun masih tidak percaya bagaimana Wusung muda itu. Itu akan membuatmu lulusan baru, namun kau sudah menjadi CEO freelancer, gumamnya. Hari terakhir adalah hari yang membosankan bagi Wusung. Dia tidak bertemu orang yang menarik dan tidak ada sesi yang berguna. Semuanya berubah selama pesta makan malam. Musisi terkenal dan DJ diundang. Saat Wusung mendengarkan musik keras, dia minum kampanye. Go Sang-jun bergumam. Aku pikir itu akan menjadi pesta yang menjinakkan bagi para kutu buku, tapi kurasa aku salah. Aku tahu, jawab Wusung sambil melihat sekeliling. Go Sang-jun bertanya pada Wusung. Jadi apa rencanamu? Wisata, rumah. Aku berencana untuk tinggal lebih lama. Ide bagus. Ada banyak yang bisa dilihat di Amerika. Wusung berencana pergi ke New York. Dia ingin menyewa seorang pengacara untuk membuat perusahaan investasi dalam persiapan menghadapi krisis keuangan. Ya, saya ingin melihat dan belajar sebanyak mungkin sebelum saya kembali. Wusung merasa bersemangat. Segala sesuatu terjadi sesuai rencananya. Ketika dia kembali ke rumah, dia bersumpah untuk mengambil kelas 1. Hei, aku pikir seseorang tertarik padamu. Go Sang-jun menunjuk seorang wanita di seberang ruangan. Ketika Wusung berbalik, seorang gadis dengan kacamata tebal memang menatapnya. Dia memiliki rambut keriting panjang dan mata besar. Wow, apakah dia benar-benar tertarik padaku?
Ketika mata mereka bertemu, dia ragu-ragu mendekati Wusung. Ketika dia membungkuk ringan, dia tergagap. Aku melihat sesi kamu di MKTT. Dia tampak sangat malu, tapi dia melanjutkan dengan berani. Itu sangat mengesankan. Bagaimana kamu melakukannya? Saya pikir saya menjelaskannya secara singkat di seminar. Wanita itu ragu-ragu lagi sebelum bertanya. Bisakah aku mendapatkan kodenya? Kode. Bisakah aku melihatnya? Aku tahu aku banyak bertanya tapi hanya ada satu cara bagimu untuk melihatnya. MKTT akan dirilis sebagai sumber terbuka. Tidak seperti GTT, MKTT akan digunakan sebagai teknologi utama dalam proyek Wusung. Dia tidak bisa mengungkapkannya pada saat ini. Tolong beritahu aku. Wanita itu berusaha untuk lebih dekat dengan Wusung, tetapi dia canggung. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Champion bertebaran di mana-mana. Wusung menawarkan tangannya. Apa kau baik-baik saja? Wanita itu tampaknya tidak peduli ketika dia bertanya lagi. Iya, saya baik-baik saja. Jadi bisakah saya melihat kodenya? Dia tampak baik-baik saja. Bahkan, dia tampak bersemangat melihat kemungkinan melihat kode-kode itu. Aku tidak bilang akan menunjukkannya padamu. Itu juga belum selesai. Oh, saya tidak peduli jika itu tidak lengkap. Maafkan saya, yang saya maksudkan adalah satu-satunya cara untuk diizinkan melihat kode ini adalah menjadi karyawan perusahaan saya. Kalau begitu bisakah kamu mempekerjakanku? Apa? Saya lulus dari MIT tahun ini dan saya saat ini bekerja sebagai karyawan magang di Microsoft. Nama saya Sandra Amelia. Sejauh ini, saya berpartisipasi dalam sistem pelacakan dalam ruangan menggunakan jaringan sensor nirkabel, meningkatkan kecepatan analisis Big Data, dan Windows Mobile BSP, Board Support Package. Dia memperkenalkan dirinya lebih cepat daripada cahaya itu sendiri dan menatap Wusung dengan mata penuh harapan. Wusung bisa melihat dorongannya untuk ilmu. Dia menjawab perlahan. Saya menghargai antusiasme Anda tetapi tidak sesederhana itu. Kami mungkin tidak dapat membayar Anda apa yang pantas Anda dapatkan, atau Anda mungkin bukan seseorang yang kami butuhkan. Amelia mengerutkan kening dengan sedih. Tapi aku benar-benar ingin melihat mereka. Lalu bagaimana dengan ini? Saya akan menunjukkan kepada Anda kode perpustakaan. Jika Anda dapat mengembangkan beberapa hal yang saya butuhkan berdasarkan kode-kode ini, saya akan mempekerjakan Anda dan menunjukkan semua yang saya miliki. Bagaimana dengan itu? Amelia mengangguk dengan gembira. Wusung memberikan jabat tangannya. Dia mengocoknya dengan lembut dan bertanya. Haruskah kita pergi sekarang? Wusung mengangguk, dan mereka menuju ke hotel. Go Sangjun mengikuti dengan cepat. Selanjutnya bab 56.